Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beserta 6 orang lainnya akan menjelaskan tentang obat antiinflamasi steroid. Disusun oleh Anjani Ihsan Mujahidah, Santri Purnamasari, Cindy Nur Ajijah, Randy Saiful Dani, Rijal Jeni Ridwan, saya sendiri Muhammad Sadam Sarahil, Ira Siti Karimah. Materi yang akan dijelaskan yaitu mencakup tentang pengertian, dasar klasifikasi dan mekanisme antiinflamasi steroid, 3 obat-obat kortikosteroid, jenis-jenis kortikosteroid, dan pengertiannya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Antiinflamasi didefinisikan sebagai obat-obat atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Inflamasi radang atau inflamasi adalah suatu respon utama sistem kekebalan terhadap infeksi dan iritasi. Inflamasi distimulasi oleh faktor kimia histamine, bradikinin, serotonin, leuktorin, dan prostaglandin yang dilepaskan oleh sel yang berperan sebagai mediator radang di dalam sistem kekebalan tubuh untuk melindungi jaringan sekitar dari penyebab infeksi. Selanjutnya, mekanisme terjadinya peradangan. Yang pertama, mediator inflamasi, misalnya terdapat luka, nanti akan terdeteksi oleh tubuh. Permeabilitas sel meningkat, lalu keluarnya cairan ke tempat. Setelah itu akan terjadi pembekakan dan vasodilatasi atau pelebaran, sehingga aliran darah dipacu ke tempat tersebut. Lalu akan timbul warna merah dan terjadi migrasi sel-sel darah merah. Dan rangsangan yang tidak mengenakan atau noxious stimulus. Akan terjadi juga gangguan membran sel, lalu fosfolipid, enzim fosfolipase. Nah, dalam fosfolipid itu terjadi asam arakidonat. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, enzim lipoksinase, yaitu hasilnya leukotrin, dan yang kedua enzim siklooksigenase atau COX. Terdapat 2, yaitu prostaglandin dan tromboksan. Selanjutnya, dasar klasifikasi dan mekanisme kerja antiinflamasi steroid. Obat ini merupakan antiinflamasi yang sangat kuat karena obat-obat ini menghambat enzim fosfolipase A2 sehingga tidak terbentuk asam arakidonat. Asam arakidonat tidak terbentuk berarti prostaglandin juga tidak akan terbentuk. Senyawa steroid adalah senyawa golongan lipid yang memiliki struktur kimia tertentu yang memiliki 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Suatu molekul steroid yang dihasilkan secara alami oleh korteks adrenal tubuh dikenal dengan nama senyawa kortikosteroid. Kortikosteroid sendiri digolongkan menjadi 2 berdasarkan aktivitasnya, yaitu glukokortikoid dan mineral kortikoid. Glukokortikoid memiliki peranan pada metabolisme glukosa atau kortisol atau hidrokortisol. Mineral kortikosteroid memiliki retensi garam atau aldosteron. Telah banyak disintetis glukokortikoid sintetik yang termasuk golongan obat yang penting karena secara luas digunakan terutama untuk pengobatan penyakit-penyakit inflamasi. Contohnya antara lain adalah dexamethasone, prednisolon, triamnisolon, dan betamethasone. Kortikosteroid ini bekerja dengan mempengaruhi kecepatan sintetis protein. Molekul hormon memasuki sel melewati membran plasma secara difusi pasif. Hanya di jaringan target hormon ini bereaksi dengan reseptor protein yang spesifik dalam sitoplasma sel dan membentuk kompleks reseptor steroid. Kompleks ini mengalami perubahan konformasi lalu bergerak menuju nukleus dan berikatan dengan kromatin.
Ikatan ini menstimulasi transkripsi RNA dan sintetis protein spesifik. Mekanisme kerja obat dari golongan steroid adalah menghambat enzim fosfolipase sehingga menghambat pembentukan prostaglandin maupun leukotriene. Berdasarkan kerjanya, golongan kortikosteroid dibagi menjadi yang pertama, kortikosteroid kerja singkat dengan masa paruh kurang lebih 12 jam. Yang termasuk golongan ini adalah kortisol atau hidrokortisol, kortison, kortikosteron, fludrokortison. Kedua, kortikosteroid kerja sedang dengan masa paruh 12 sampai 36 jam, yaitu contohnya metilprednisolon, prednisolon, dan triamnisolon. Ketiga, kortikosteroid kerja lama dengan masa paruh lebih dari 36 jam. Adalah contoh obatnya yaitu parametason, betametason, dan dexamethasone. Obat-obat kortikosteroid. Kortikosteroid adalah suatu kelompok hormon steroid yang dihasilkan di bagian korteks kelenjar adrenal sebagai tanggapan atas hormon adrenokortikotropik atau ACTH yang dilepaskan oleh kelenjar hipofisis atau atas angiotensin. Hormon ini berperan pada banyak sistem fisiologis dalam tubuh, misalnya tanggapan terhadap stres, tanggapan sistem kekebalan tubuh, dan pengaturan inflamasi, metabolisme karbohidrat, pemecahan protein, kadar elektrolit darah, serta tingkah laku. Hormon kortikosteroid dihasilkan dari kolesterol di korteks kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Reaksi pembentukannya dikatalisis oleh enzim golongan sitokrom P450. Kortikosteroid dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan atas aktivitas biologis yang menonjol darinya, yaitu yang pertama glukokortikoid, contohnya kortisol. Glukokortikoid ini berperan mengendalikan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, bersifat antiinflamasi dengan cara menghambat pelepasan fosfolipid, serta dapat pula menurunkan kinerja eosinofil. Yang kedua, mineralokortikoid, contohnya aldosteron, desoksikokortikosteron, fludokortison. Mineralokortikoid ini berfungsi mengatur kadar elektrolit dan air dengan cara penanahan garam dalam ginjal. Mekanisme kerja kortikosteroid yaitu ada dua efeknya. Yang pertama farmakodinamik. Pada waktu memasuki jaringan, glukokortikoid berdifusi atau ditransport menembus sel, membran, dan terlihat pada kompleks reseptor simptomatik dan glukokortikoid heart shock protein kompleks. Yang kedua ada efek farmakokinetik. Kortisol dan analog sintetiknya pada pemberian oral diabsorpsi cukup baik. Desoksikortikosteroid dan efektif pada pemberian oral. Untuk mencapai kadar tinggi dengan cepat dalam cairan tubuh, ester kortisol dan derivat sintetiknya diberikan secara 6 untuk mendapatkan efek yang lama. Kortisol dan esternya memberikan secara maksimal. Efek samping kortikosteroid. Kortikosteroid jarang menimbulkan efek samping jika hanya digunakan dalam waktu singkat dan non-sistemik. Namun, apabila digunakan untuk jangka waktu yang lama, dapat menimbulkan beragam efek samping. Ada dua penyebab timbulnya efek samping pada penggunaan kortikosteroid. Efek samping dapat timbul karena penghentian pemberian secara tiba-tiba atau pemberian terus-menerus terutama dengan dosis besar. Jenis-jenis kortikosteroid, merek dagang dan dosis kortikosteroid. Yang pertama ada dexamethasone. Dexamethasone adalah obat steroid jenis glukokortikoid sintetis yang digunakan sebagai agen anti alergi, imunosupresan, antiinflamasi, dan anti-shock yang sangat kuat. Merek dagang dexamethasone, ada beberapa yang lainnya yaitu merek dagang pada dexamethasone
dexamethasone, oradexon, tromboson, kalmetason. Bentuk sediaan umumnya dipasarkan berupa tablet atau kaplet 0,5 mg atau 0,75 mg. Sediaan injeksi atau obat biasanya dengan kadar 5 mg atau 5 mili. Kondisi peradangan untuk dosis dewasa yaitu 0,75 sampai 9 mg per hari dibagi menjadi 2 sampai 4 kali pemberian. Ada indikasinya. Yang pertama, berbagai kondisi inflamasi, misalnya radang rematik, radang usus, radang pada ginjal, radang pada mata, radang karena asma, dan radang pada tempat lainnya. Menangani shock anafilaktik alergi dalam dosis tinggi. Mencegah terjadinya reaksi penolakan tubuh dalam proses pencakokan organ. Bisa juga digunakan untuk pasien kanker sebagai terapi pendukung kemoterapi. Obat ini biasa menangkal perkembangan edema pada pasien tumor otak. Kontraindikasinya yaitu jangan menggunakan dexamethasone untuk pasien yang memiliki riwayat hipertensi pada obat golongan kortikosteroid. Sebaiknya tidak diberikan pada pasien yang menderita tukak lambung, osteoporosis, diabetes mellitus, infeksi jamur sistemik, glukoma, psikologis, psikoneurosis berat, penderita TBC aktif, herpes zoster, herpes simplex, infeksi virus lain, sindroma Cushing, dan penderita dengan gangguan fungsi ginjal. Efek sampingnya yaitu meningkatkan pemberian glukosa dari protein. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah sehingga pemberian obat ini pada penderita diabetes mellitus sebaiknya dihindari. Untuk dosisnya yaitu dosis lazim dewasa untuk antiinflamasi, asma akut, dan mountain sickness akut yaitu sebagai oral atau injeksi intravena dan intramuskular yang tadi sudah jelaskan 0,75 sampai 9 mg per hari dalam dosis terbagi setiap 6 sampai 12 jam. Yang kedua ada betamethasone. Betamethasone adalah obat untuk meredakan gejala peradangan akibat sejumlah kondisi seperti reaksi alergi, radang sendi, lupus, siskoidosis, asma, gangguan tiroid atau multiple sclerosis, dan itu selain itu betamethasone juga bisa digunakan sebagai terapi untuk hiperplasia adrenal kongenital. Ada merek dagang yaitu betamethasone, Bepprosen, Ocucus, Celestic. Kondisi peradangan atau alergi, dosis betamethasone adalah 0,5 sampai 5 mg per hari dibagi menjadi beberapa kali pemberian tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan respon pada pasien. Untuk usia 1 sampai 6 tahun untuk anak-anak 25% dari dosis orang dewasa, anak usia 7 sampai 11 tahun 50% dari dosis orang dewasa, anak usia 12 tahun atau lebih 75% dari dosis orang dewasa. Untuk obat suntik biasanya 4 sampai 20 mg per hari. Untuk itu kondisi peradangan kulit. Ada krim, salep, dan gel. Betamethasone tersedia dalam konsentrasi 0,025, 0,5% atau 0,1%. Pemberian pada masing-masing konsentrasi akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Oleskan betamethasone 1 sampai 3 kali per hari selama 2 sampai 4 minggu atau hingga kondisi membaik. Yang ketiga ada methylprednisolone. Methylprednisolone adalah obat untuk meredakan peradangan pada berbagai kondisi termasuk radang sendi, radang usus, asma, psoriasis, lupus hingga multiple sclerosis. Obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan reaksi alergi yang parah.
Banyak merek dagang pada metilprednisolon, yaitu Advantan, Nicomedson, Ometilson, Seromal, dan lain sebagainya. Pada alergi, dalam sediaan tablet, dosisnya yaitu 24 mg pada hari ke-1, 20 mg pada hari kedua, dan seterusnya, yaitu setengahnya. Jika kondisi mengatasi peradangan atau sebagai obat imunosupresif, yaitu 2-60 mg. Pada dewasa, pada kondisi peradangan kulit, dalam sediaan krim, dosis krim metilprednisolon 0,1 adalah ambil secukupnya dengan ujung jari lalu oleskan 1 kali pada kulit yang ingin diobati maksimal selama 12 minggu. Ada jenis-jenis obat kortikosteroid masih banyak, antara lain prednisolon, dan tiamsinolon, dan ada juga tramadol. Terus morfin, lidokain, prednison, dan hidrokodon. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.